Bab 28. Keuntungan kegelisahan. Stres adalah energi yang dapat menjamin kesinambungan gerak hidup kita hingga kita mencapai sasaran kita. Sebelum kita mendiskusikan tentang dua keuntungan pokok kegelisahan, kita perlu memahami bahwa setiap bagian dari dunia kita dapat menyediakan keuntungan bagi kita. Dengan kata lain, semua yang kita alami, termasuk penderitaan, adalah suatu karunia. Jika kita tidak mengalami penderitaan, kita mungkin akan menghancurkan diri kita sendiri dan tidak akan pernah tahu bahwa kita sebenarnya sudah terluka. Mengisolasi kelemahan kita. Suatu penderitaan selalu mempunyai nilai karena dia memberitahu kita bahwa kita sedang bergerak di jalan yang salah. Walaupun penderitaan tidak enak dirasakan, ini merupakan pertanda agar kita menaruh perhatian kepadanya. Penderitaan meminta kita supaya kita berhenti melakukan kegiatan dan menentukan apa yang menyakiti diri kita. Demikian pula, kegelisahan menyediakan kesempatan yang sama. Kegelisahan adalah penderitaan psikologis. Dia meminta kita menghentikan apa yang sedang kita kerjakan dan menentukan sumber frustrasi kita. Alasan utama mengapa kita menjadi bingung adalah karena kita mempunyai kelemahan di dalam diri kita yang perlu segera diatasi. Sebab itu, kegelisahan membantu kita mengisolasi kelemahan kita. Ini merupakan keuntungan pertama kegelisahan. Persoalan yang sama juga menambah kebingungan kita, sebab masalahnya menarik perhatian kita. Misalnya, mengerjakan pekerjaan kantor atau membersihkan garasi. Tantangan yang lain akan menggembirakan kita, umpamanya berlayar atau meningkatkan presentasi kita dalam bidang bisnis. Selanjutnya, mungkin terdapat tanggung jawab di dalamnya, seperti harus berhubungan dengan orang yang agresif, di mana kita merasa mudah dikalahkan. Kita diwakilkan oleh 3 macam situasi berikut. 1. Situasi yang sempit, di mana kita merasa jauh di bawah citra diri kita. 2. Situasi yang sulit, yang mengancam citra diri kita. 3. Situasi yang ideal, yang kita senangi karena menantang dan mendorong semangat kita tanpa membingungkan kita. Mulai saat ini, kapan saja kita mengalami frustrasi, kita harus mengenang kembali akan saat-saat ketika kita merasa gembira. Lalu kita akan teringat pada waktu kita mengalami frustrasi dan kejadian yang membingungkan kita. Kita ingin mengisolasi saat mulai timbulnya kegelisahan. Kemudian kita harus mengingatkan diri kita bahwa apa yang terjadi hanya sekedar katalisator yang akan menunjukkan kelemahan kita. Tentu saja, frustrasi kita sering merupakan hasil dari kejadian yang berkesinambungan. Frekuensi masalah akhirnya menciptakan situasi yang genting. Makin cepat kita melakukan pengendalian terhadap proses penumpukan frustrasi, makin cepat pula kita dapat menempatkan diri kita untuk memecahkan rangkaian reaksi negatif yang mungkin terjadi. Kalau kita sudah dapat menentukan penyebab kegelisahan kita, maka kita dapat menerapkan salah satu dari 2 cara pemecahan berikut. Mengabaikan masalah itu atau menghadapinya dengan tegar. 2 faktor yang menentukan jalan keluar mana yang akan kita pakai adalah apakah masalah itu kecil atau sangat mendasar. Kalau masalah itu kecil, kita bisa mengabaikannya.
Tetapi, jika masalah yang kita hadapi sangat mendasar, maka kita harus menghadapinya dengan tegar dan menyelesaikannya sampai tuntas. Saya berjumpa dengan Mark Victor Hansen ketika saya memberikan kuliah di kota New York pada tahun 1973. Setahun kemudian, Mark mengalami kebangkrutan. Krisis minyak telah membatasi pasokan yang dia perlukan untuk melanjutkan produksi pabrik miliknya. Waktu itu, dia mengalami kerugian sebesar 2 juta US dollar dalam satu hari. Dia bercerita kepada saya. Peristiwa ini amat mengejutkan saya. Sejak kejadian itu, hari-hari buruk saya berubah menjadi hari-hari yang menggembirakan, dan pengalaman pahit saya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jika Anda mengalami bencana, seringkali Anda tidak akan dapat melihat jalan keluarnya. Baru setelah beberapa lama, Anda akan mensyukuri apa yang sudah terjadi. Sebagai bahan introspeksi, kita perlu menghargai apa yang sudah kita capai. Kini Mark sering memberikan seminar di mana dalam seminar itu dia membantu orang lain untuk melihat posisi mereka ke arah kemana arah tujuan mereka dan memberikan gambaran bagaimana cara meraih sukses. Nasihatnya banyak menolong orang lain, memperkuat kemahiran imajinasi mereka. Dia menjelaskan pada saya bagaimana dia dulu harus meminta bantuan orang. Seringkali kita merasa seperti sedang berada di dalam rawa dan situasinya hampir mustahil bisa tertolong. Kalau begitu, hanya tinggal tujuan kita saja yang dapat menarik diri kita. Ada beberapa cara supaya kita dapat mencapai tujuan kita dan menjadi orang yang bersyukur kemudian. Cara pertama adalah bertanya kepada orang yang berdiri di luar dan dapat melihat dari balik kegelapan pandangan kita. Bila kita mengalami kegelisahan, kita perlu meninjau kembali kehidupan kita sebagai cara untuk menemukan tujuan hidup kita. Kita seringkali merasa malas mencari apa yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita bisa menemukan tujuan kita, maka setiap masalah yang kita hadapi pasti mempunyai nilai tersendiri. Perspektif kitalah yang membuat segala sesuatu berbeda. Pada saat kita menemukan makna suatu pengalaman buruk, kita akan merangsang sumber mental kita. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, entah dalam soal keuangan atau secara emosional. Bila kesukaran datang, kita harus bisa menghadapinya dengan tabah. Memiliki sahabat yang berada di sisi kita dapat menggugah semangat kita untuk melakukan suatu tindakan yang bermanfaat. Kita sangat membutuhkan orang yang dapat membangkitkan semangat kita. Mengembangkan kekuatan batin. Kita mungkin saja mengalami kegagalan, namun kalau orang lain masih tetap mengasihani kita, maka kita akan bisa bergembira. Sukses dalam dunia bisnis masa kini membutuhkan kekuatan batin yang tidak gampang dikembangkan, tetapi ada teknik yang dapat mempercepat prosesnya. Buatlah perubahan setiap hari, walau sekecil apapun juga yang dapat mempercepat kemajuan. Mintalah nasihat pada orang yang kita hormati dan terapkan nasihatnya pada strategi kita sendiri. Cobalah suatu cara pendekatan yang baru, misalnya sewaktu sepulang ke rumah, kita mengendarai mobil kita melewati jalan lain atau mengembangkan kemahiran baru yang dapat meningkatkan mutu pekerjaan kita. Pelajari kebudayaan bangsa lain, terutama cara mereka menghadapi stres.
Mark mendiskusikan salah satu momen paling berarti dan mengesankan dalam hidupnya, yaitu upacara pemakaman gaya orang Jepang. Anda diminta menuliskan perasaan Anda terhadap orang yang telah meninggal, entah perasaan cinta atau kebencian Anda. Kemudian, setiap orang akan menyelipkan catatannya ke dalam sebuah perahu kertas yang mengapung di atas air. Perahu itu lalu dibakar dan setiap kebencian akan ikut musnah dimakan api. Sehingga tidak ada lagi perasaan buruk yang menetap di dalam hati kita. Kalau seseorang bersikap tidak baik terhadap kita, kita perlu menuliskan bagaimana perasaan kita terhadapnya. Simpan catatan Anda selama 3 hari. Kemudian ambil lagi catatan Anda dan bacalah setiap kata yang tertulis di dalamnya. Selanjutnya, kita perlu membebaskan segenap perasaan kita dengan membakar kertas itu. Setiap orang pasti pernah mengalami penolakan. Seringkali kita merasa seperti cuma kita saja yang mengalami penderitaan. Namun, kita perlu mengetahui bahwa tiap orang tentu pernah mengalami perasaan negatif yang sama. Ini adalah masalah yang bersifat universal. Kita akan merasa ditolak bila umpan balik negatif berkata, "Saya belum kenyang," tapi kita harus berkata, "Saya sudah kenyang." Pada akhirnya, kepuasan kita bukan tergantung pada apa yang telah terjadi, melainkan pada perasaan kita terhadap apa yang sudah terjadi. Mark percaya bahwa kita perlu mengatasi kegelisahan tanpa perasaan benci. Dia selalu menyimpan kaset audio yang berisi 4 cerita komedi yang menjadi favoritnya di dalam mobilnya. Dia terus berlatih diri. Dia yakin bahwa niat baik lebih berarti daripada perasaan jengkel yang dangkal dan dapat menjaga agar kita tetap mempunyai momentum yang positif. Perhatikan pengaruh musik terhadap suasana hati kita. Saya bisa menjadi jengkel, tapi begitu mendengarkan bagian tertentu dari alunan musik dalam film The Mission, saya akan merasa senang dan damai di dalam hati saya. Saya juga dapat merasa sedih, namun setelah beberapa menit menikmati musik dalam film Star Wars, saya akan merasa lebih segar untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kita tentu merasa heran mengapa masalah yang begitu serius dapat diredam hanya dengan mendengarkan musik yang sesuai dengan suasana hati kita, menyebabkan emosi kita cepat berubah. Seringkali saya lebih memilih terus menjadi bingung ketimbang mendengarkan musik yang dapat dengan segera membuat diri saya terhibur. Demikian pula, saya lebih suka memecahkan masalah daripada mengalami cepat tenang. Saya ingin mengerti mengapa saya menganggap situasinya begitu serius. Kemudian saya akan memutuskan apakah masalah ini sederhana dan membebaskan frustrasi saya, atau jika masalahnya cukup mendasar, saya perlu menghadapinya dengan lebih serius. Acap kali kita merasa khawatir mengenai situasi yang tidak begitu penting. Kita perlu memikirkan betapa seringnya kita mencemaskan masalah yang belum terjadi. Padahal dalam kenyataannya problem itu tidak pernah terjadi. Kita harus menyadari bahwa lebih dari separuh apa yang kita khawatirkan sebenarnya tidak pernah terjadi. Kita kerap kali khawatir tentang hal-hal yang sepele dan mengabaikan situasi yang serius dalam kehidupan kita. Ada di antara kita misalnya yang menghabiskan waktunya sehari-hari dengan menonton komedi Istanbul atau pertandingan olahraga, dengan mengabaikan kesehatan kita, pekerjaan kita, atau nasib keluarga kita.
Kita merasa harus dihibur oleh mereka yang menulis surat kebencian pada aktor atau aktris komedi Istanbul di televisi. Seolah-olah program dan karakter yang ditampilkan sungguh-sungguh nyata. Demikian pula, ada beberapa di antara kita yang kegembiraannya naik turun seirama dengan sukses atau gagalnya permainan sebuah tim football. Sementara hidup kita sendiri tidak terurus, menghindari tanggung jawab bisnis dan tidak mempedulikan nasib keluarga kita sendiri. Hadapilah masalah yang sangat mendasar dan buang jauh-jauh masalah yang cuma sepele. Ambil pandangan yang nyata. Ada sebuah kisah mengenai dua kekasih yang akan menikah. Pada suatu saat, untuk pertama kalinya, sang calon mempelai laki-laki berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Ketika itu, calon istrinya pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil kentang. Namun dia tidak pernah kembali. Ayahnya lalu menyusul untuk memastikan apa yang sudah terjadi dengan putrinya. Tapi ia juga tidak pernah muncul lagi. Selanjutnya, ibunya mencari mereka dan dia pun tidak kembali lagi. Kini anak muda itu tinggal sendirian. Akhirnya, ia pergi juga ke ruang bawah tanah dan menemukan mereka semua tengah menangis. Ia bertanya kepada tunangannya, mengapa mereka menangis? Sambil menangis, tunangannya menunjuk ke arah sebuah kampak yang tergantung di dinding dan berkata kepadanya, "Kalau kita sudah menikah nanti dan mempunyai anak, maka anak kita akan bermain-main di sini. Dan kampak itu mungkin akan jatuh dan menimpa anak kita yang akan menyebabkan kematiannya." Ia berkata, "Kalau begitu, kenapa tidak kita singkirkan saja kampak itu dari dinding? Bila kita punya masalah, kita bisa memilih salah satu dari 3 jalan keluar berikut. 1. Singkirkan kampak itu dari dinding dan pecahkan masalahnya. 2. Abaikan masalah itu karena tidak mempunyai dampak apa-apa bagi kita. 3. Bersikap pasrah saja, yaitu duduk di pojok ruangan dan menangis sampai puas." Kita perlu ingat akan doa mohon ketentraman. Tuhan, kayaknya nih doa di kitab Kristen kali ya. Tuhan, berikanlah saya ketentraman untuk menerima segala sesuatu yang tidak bisa saya rubah. Keberanian untuk dapat mengubah sesuatu dan hikmat untuk mengenal perbedaan di antara keduanya. Mirip doa di Islam ya. Selanjutnya, kekuatan untuk maju terus. Kegelisahan adalah kekuatan yang mengandung racun berbahaya bila hanya didiamkan saja. Kalau kita tetap memendam stres di dalam batin kita, maka stres akan menghancurkan diri kita. Kita boleh saja menjadi sedih dan defensif atau dendam dan kasar. Akan tetapi, jika kegelisahan diperlakukan sebagai pendorong prestasi, maka dia akan menguatkan diri kita untuk menerjang setiap rintangan yang umumnya banyak dihindari orang. Karena itu, keuntungan kedua dari kegelisahan adalah kekuatan untuk maju terus. Sebagai ilustrasi, perhatikan binatang yang menjadi predator dan yang menjadi mangsanya. Ada satu faktor yang membedakan antara predator dan mangsanya, yaitu kedudukan dari kedua matanya. Mata binatang yang dimangsa terletak di kedua sisi kepalanya. Arah pandangan mata di keselilingnya adalah demi kelangsungan hidupnya. Matanya dapat melihat ke segala penjuru guna mengawasi kedatangan sang predator. Perhatikan bahwa ukuran mata tidak menjadi persoalan sebab kelompok binatang yang menjadi korban termasuk binatang yang besar-besar seperti kuda, sapi, rusa, dan binatang kecil, misalnya tikus, kelinci, dan tupai.
Binatang pemangsa mempunyai mata yang terletak lurus ke depan seperti serigala, kucing hutan, singa, harimau, dan manusia. Kita mungkin merasa tidak suka disebut sebagai orang yang secara psikologis dan menurut naluri senang berburu. Tetapi kita harus menerima sifat alami yang melekat ini jika kita ingin memahami mengapa kita mudah gelisah. Kura-kura mengalami stres yang cuma sedikit. Sapi dan domba juga binatang yang rileks. Namun, predator dapat dengan cepat menjadi marah bila kebutuhannya tidak terpenuhi. Kenalilah bagaimana kita berhadapan dengan stres. Seringkali kita masih tetap menyimpan perasaan gelisah di dalam hati kita yang menyebabkan timbulnya kesedihan dan perasaan kecewa. Kekuatan negatif semacam ini dapat mendorong kita untuk menghindari tantangan karena kita takut dikecewakan lagi. Untuk mengatasi hal ini, kita harus mengubah kegelisahan ke dalam bentuk kegiatan yang dapat memperkuat citra diri kita. Kita ingin mengurangi tingkat emosi kita pada saat kita merasa jatuh dan pada saat yang bersamaan meningkatkan perasaan bangga kita, seolah-olah kita sudah berada di puncak gunung. Kita dapat melakukan kedua hal ini jika kita mengalihkan kegelisahan menjadi kekuatan untuk meningkatkan prestasi kita. Sebagai contoh, seorang laki-laki bangsa aborigin di Australia kini masih tetap berburu kanguru, sebagaimana yang biasa dilakukan nenek moyang mereka sejak ribuan tahun yang silam. Pada waktu fajar menyingsing, dia mulai berburu dan mengejar binatang kanguru. Saat itu, dia memang tidak dapat menangkapnya, tapi terus mengejarnya sepanjang hari. Ketika hari telah gelap dan dia tidak tahu pasti kemana perginya binatang itu, dia lalu tertidur pulas. Sedangkan kanguru itu menyadari bahwa dirinya sudah tidak dikejar-kejar lagi, segera menghentikan larinya dan tertidur juga. Pada pagi berikutnya, setelah matahari terbit, aborigin itu melanjutkan kembali perburuannya. Ketika kanguru itu mendengar suara langkah kakinya, dia segera mulai mencoba berlari, tapi dia sukar bergerak. Kini dia tidak dapat berlari sepanjang hari seperti yang dilakukannya sehari sebelumnya. Persendian tulangnya, tulang rawannya dan otot-ototnya telah menjadi kaku. Dia tidak bisa lagi berlari kencang. Aborigin itu terus bergerak memburu dan lalu membunuhnya serta membawanya pulang. Naluri kita pun harus bergerak terus sampai kita berhasil menyalurkan kegelisahan kita ke dalam kegiatan yang bisa memberikan hasil yang kita inginkan. Karena alasan inilah, lain kali kalau kita menghadiri pertemuan sosial dan seseorang bertanya kepada kita tentang pekerjaan kita, maka kita sebaiknya berkata terus terang dan memberitahukan kepadanya, saya adalah pemburu dan pengumpul binatang buruan. Jika kita frustrasi, kita tidak perlu menyimpan perasaan gelisah di dalam hati kita dan menjadi sedih. Kita mesti kembali kepada sifat alami yang melekat di dalam diri kita dengan mengubah stres menjadi kekuatan yang produktif. Suatu masalah memiliki dua bagian, problem itu sendiri dan kegelisahan yang ditimbulkannya. Sebab itu, seandainya kita bisa melenyapkan masalahnya sebelum menimbulkan kegelisahan, maka kita akan dapat melindungi diri kita dari kemungkinan bersedih dan bersikap bermusuhan. Namun, bila kesadaran akan kelemahan kita tidak dapat memecahkan persoalannya, maka kita harus belajar bagaimana menyalurkan kegelisahan menjadi kekuatan yang kreatif dan produktif. Siklus kegelisahan. Kekuatan yang ditimbulkan oleh kegelisahan dapat dinyatakan melalui 3 cara. Melalui depresi yang menyebabkan ketidakmampuan kita untuk bergerak terus. Sifat bermusuhan yang menimbulkan sikap dan reaksi yang berlebihan. Dan kreativitas yang mempertajam tujuan kita.
Pada mulanya, kegelisahan berakar dari dalam batin kita yang menyebabkan kesedihan dan kekecewaan kita. Depresi mungkin merupakan masalah yang paling serius dalam masyarakat kita dewasa ini. Coba renungkan, mengapa kita selalu bersedih hati? Sedih yang sedalam-dalamnya di dalam lubuk hati kita. Barangkali kita enggan mengungkapkan frustrasi kita keluar karena kita takut hal itu akan mendatangkan kebencian pada diri orang lain. Orang mungkin tidak akan menyukai diri kita lagi, sehingga kita menjadi lebih gelisah dan pada akhirnya kita akan merasakan kesedihan yang mendalam di dalam batin kita. Karena alasan inilah, maka kebanyakan dari kita ada yang menyimpan perasaan gelisah di dalam dirinya, sebab takut jika mereka mencoba menyalurkan perasaan negatif kita akan makin menambah beban masalah yang kita hadapi. Beberapa dari antara kita tidak percaya kalau dirinya sedang frustrasi, ketimbang menderita insomnia, hipertensi, atau penyakit bisul. Lebih baik kitalah yang menghadiahkan bisul kepada orang lain. Kita adalah orang yang yakin akan pentingnya saling tolong-menolong dalam memecahkan masalah frustrasi yang menghinggapi diri kita. Kita lebih baik mengungkapkan kegelisahan kita keluar dan menjadi marah daripada kita bersedih terus. Kita perlu mengembangkan cara yang kreatif untuk membebaskan frustrasi kita. Kita ingin bersedih hanya selama kita belum menemukan penyebab dari kebingungan kita. Kalau penyebabnya sudah kita temukan, kita harus segera menyelesaikan konflik ini dan terus melanjutkan kehidupan kita. Mengungkapkan amarah secara kreatif. Nah, ini penting nih karena marah ini adalah bagian dari hidup kita dan ini menariknya kita marah tapi dengan cara kreatif. Mari kita baca. Kita tidak boleh takut melampiaskan kemarahan kita. Kalau kita menyalurkan frustrasi kita keluar, mungkin kita akan membuat orang lain menjadi tersinggung. Namun demikian, jika kita dapat mengungkapkan diri kita dengan cara yang cerdik, humoris, dan bijaksana, maka kita segera akan dapat mengembangkan cara yang kreatif untuk melenyapkan kegelisahan. Kita dapat menyalurkan frustrasi kita ke dalam kegiatan yang memberikan rasa bangga kepada diri kita karena telah berprestasi. Kita juga mungkin akan menemukan bahwa rasa humor adalah cara yang sehat untuk menghadapi situasi yang jika tidak kita tangani dengan baik akan menyebabkan kita menjadi sedih atau marah. Dick Gregory, kini seorang aktivis. Tadinya adalah pelawak yang sukses pada tahun 60-an. Pada suatu saat, dia membeli sebuah rumah yang mahal dan berlokasi di daerah elit di Chicago. Saat itu adalah musim panas dan kebanyakan tetangganya sedang pergi berlibur. Seminggu kemudian, tetangganya mulai berdatangan dari liburannya dan saat itu Dick sedang memangkas rumput. Seorang laki-laki tetangganya datang mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Hei nak, berapa kamu dibayar untuk memotong rumput di pekarangan ini?" Dan Dick menjawab, "Bayarannya adalah saya boleh tidur bersama nyonya pemilik rumah ini." Dia bisa saja menjadi bingung ketika ditanya tetangganya seperti itu dan merasa sedih atau marah. Namun, dia telah menggunakan akal sehatnya untuk bersikap jenaka dan kreatif. Humor adalah sifat kreatif yang melekat dalam diri kita. Kadangkala kita perlu melihat dunia bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana yang kita inginkan. Karena itu, kita dapat memikirkan cara untuk mengubah frustrasi kita menjadi penghiburan yang lucu, sehingga ketegangan menjadi lenyap. Kemudian dengan cepat, konflik dan stres akan diganti oleh keharmonisan dan semua orang akan merasa tentram. Jika orang membuat kita frustrasi, kita perlu membayangkan pengembangan suatu pendekatan yang cerdik, menarik, dan kreatif. Sehingga yang menimbulkan frustrasi akan menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkan rasa humor kita. Frustrasi adalah sinyal peringatan dini kita.
Kegelisahan mengisolasi kelemahan kita sehingga kita tahu kapan dan di mana perubahan perlu dilakukan. Kita mengabaikan masalah yang sepele dan menghadapinya dengan serius bila masalah itu sangat mendasar.